Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang materi persamaan garis lurus, khususnya tentang garis-garis yang sejajar dan garis-garis yang tegak lurus. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pertama, kita akan bahas tentang garis-garis yang sejajar. Ingat, Y sama dengan MX plus C, M-nya adalah gradien, C-nya adalah nilai Y saat garis memotong sumbu Y. Perhatikan garis-garis sejajar berikut. Jadi ini adalah kortik kartesius. Selanjutnya akan diberikan garis L1 seperti ini. Terus garis L2 warna merah sejajar dengan L1. Ditambah lagi garis L3 warna kuning juga sejajar L1 juga L2 ya. Oke. Sekarang kita cek masing-masing. L1 gradiennya berapa? Nah, nyari gradiennya bisa kita ngambil titik, dua titik ya. Dua titik bisa terserah ya, pokoknya yang pas. Misalkan sini sama sini. Berarti 3/1, 3. Berarti gradiennya 3. C-nya L1 berapa? C-nya memotong sumbu Y di 6. Berarti C-nya 6. Ya. Nah, dari sini persamaannya adalah Y sama dengan 3X plus 6. Ya. Kita cek L2 sekarang. L2 gradiennya berapa? Kita ngambil dua titik lagi ya. Nah, titik ini sampai sini. 3/1. Berarti 3 juga ya. C-nya berapa? C-nya dia memotong sumbu Y di 1. Berarti C-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 3X plus 1 ya. Kita cek lagi L3. L3 gradiennya berapa? Sama caranya. Kita ngambil dua titik seperti ini dari sini. Berarti 3/1 juga ya. Oh ternyata gradiennya juga 3. C-nya gimana? C-nya titik potong terhadap sumbu Y. Berarti memotong di min 5. Berarti C-nya adalah negatif 5 ya. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 3X min 5. Nah kalau kita perhatikan ini ya. Kalau kita perhatikan ya, persamaan garis beserta komponen persamaan garis ya. Adakah yang menarik? Kita cek, oh ternyata M-nya semuanya sama. C-nya mungkin berbeda-beda karena memotong sembunyinya berbeda-beda. Tapi gradiennya sama. Oh berarti benar. Jadi garis-garis yang sejajar itu gradiennya pasti sama. Kok buktinya gimana? Semuanya ini gradiennya adalah 3. Jadi kalau ada garis sejajar, dua garis sejajar, maka gradien 1 sama dengan gradien kedua ya. Terus garis-garis yang tegak lurus. Perhatikan garis-garis yang saling tegak lurus berikut. Kita berikan dua garis, satu pasang yang pertama ya. Ada garis L1 seperti ini. Terus ada garis L2 seperti ini. Nah, L1, L2 itu berpotongan tapi dan juga memotong dan tegak lurus ya. Jadi membentuk sudut siku-siku. Berarti L1 tegak lurus dengan L2 memotong tapi sudutnya membentuk sudut siku-siku ya. Berarti dia namanya tegak lurus. Nah, kita bisa cek L1-nya ya atau kita tunjuk sekalian ya. Ada satu pasang lagi yang garis yang tegak lurus. Misalkan L3 seperti ini. Terus ada L4 seperti ini berpotongan dan perpotongan yang bentuk sudut siku-siku juga ya. Maka L3 sama L4 adalah tegak lurus. Nah, kita cek masing-masing. L1-nya gradiennya berapa L1-nya? Gradiennya bisa kita ngambil yang bawah ini ya. Gradiennya 3. C-nya berapa? C-nya 6. Ya, karena motong sumbu Y di 6. Berarti persamaan garisnya Y sama dengan 3X plus 6 ya. L2 gimana? L2 gradiennya berapa? Gradiennya bisa kita ngambil yang sini. Berarti 1 dibagi 3. Karena dia dari kiri ke kanan turun, maka min sepertiga gradiennya. C-nya gimana? C-nya ya sama dengan 2. Kenapa? Karena garis L2 ini memotong sumbu Y di 2. Ya. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan minus sepertiga X plus 2. Oke, kita cek L3. L3 gradiennya berapa? Terserah kita ngambilnya pas pojokan ya. Bisa ngambil di sini. Oh,
3 dibanding 4, berarti 3/4. C-nya berapa? C-nya adalah 1. Kenapa? Memotong sumbu Y di 1. Ya, berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3/4 X plus 1. L4 gimana? L4 gradiennya. Kita ngambil sini. Oh, gradiennya ternyata 4/3. Tapi karena dia dari kiri ke kanan turun, maka min 4/3. C-nya berapa? Yang warna kuning C-nya adalah 2. Karena motong sumbu Y di 2 ya. Nah, berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 4/3 X min 2. Kalau kita lihat dari sini ya, misalkan L1 sama L2. C-nya berbeda, M-nya juga berbeda ya. Gradiennya juga berbeda, tapi ada yang unik. Ini 3, ini min 1/3. Yang L3 sama L4, ini 3/4, ini min 4/3. Oh, berarti ada hubungannya. Kalau C-nya kan tidak ada hubungannya ya, tapi M-nya ada hubungannya. Hubungannya gimana? Betul sekali. Jadi hubungannya adalah gradien yang pertama itu minus kebalikan dari gradien yang kedua. Atau gradien yang kedua sama dengan minus kebalikan dari M1. Boleh dibolak-balik ya. Jadi gradien yang kalau ada dua garis yang tegak lurus, maka gradiennya itu yang kedua atau yang pertama sama dengan minus kebalikan dari yang kedua. Atau bisa juga M1 kali M2 nilainya sama dengan minus 1. Jadi perkalian dari dua diagonalnya menghasilkan nilai minus 1. Boleh juga seperti itu ya. Oke, sekarang hubungannya apa dari persamaan garis? Jadi kalau misalkan ada sebuah garis ya, ada sebuah garis, garisnya itu kita belum tahu persamaannya. Anggap aja garis tanda tanya gini ya, warna merah. Garis tanda tanya ini melalui titik 6,3. Kenapa? Karena dia melalui titik 6,3 ya. Dan garis ini juga sejajar dengan sebuah garis, yaitu garis yang persamaannya Y sama dengan 2X min 4. Nah, ini kalau dalam bentuk gambar. Jadi nyari persamaan dari yang warna merah ini. Nah, ini kalau kita jadikan kata-kata, jadi seperti ini. Sebuah garis melalui titik 6,3 dan sejajar garis Y sama dengan 2X min 4. Persamaan garis dari yang warna merah ini apa? Nah, maksudnya seperti itu. Itu kalau dalam bentuk kata-kata ya. Jadi cara menjawabnya gimana? Nah, ingat. Sifatnya kalau ada dua garis yang sejajar maka gradiennya sama ya. Berarti otomatis gradien garis yang tanda tanya ini pasti sama dengan gradien garis yang Y sama dengan 2X min 4. Saya tulis seperti ini. Nah, Y sama dengan 2X min 4 itu gradiennya berapa? Gradiennya mesti koefisien X. Karena apa? Karena dia sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya sama dengan nilainya 2. Ya. Atau juga bisa dilihat dari kotak-kotakannya ya. Sama-sama 2 pasti ya. 2 bagi 1, 2 ya. Jadi boleh gunakan ininya, boleh gunakan kotak-kotaknya, sama saja. M-nya sudah ada, karena yang dicari persamaan garis, maka kita nyari C. Cara nyari C selalu sama ya. Y sama dengan MX plus C dengan mengganti nilai Y sama X-nya dengan titik yang dilalui. Berarti 6-nya sebagai X, 3-nya sebagai Y. Sehingga kalau kita ganti 3 sama dengan M-nya tadi 2 ya, berarti 2 kali 6 ditambah C. 2 kali 6 adalah 12, seperti ini. 12-nya dipindah jadi 3 kurangi 12. Berarti C-nya sama dengan minus 9. M-nya sudah ada, C-nya sudah ada, maka persamaan garisnya yang dicari sudah bisa ketemu, yaitu Y sama dengan MX plus C, Y-nya diganti dengan, ya berarti M-nya diganti dengan 2, C-nya diganti min 9. Jadi 2X min 9. Itu kalau ada gambarnya, terus dijabarkan dengan kata-kata. Selanjutnya, di contoh yang kedua itu tidak ada gambarnya. Jadi langsung kata-kata. Kata-katanya pun sederhana, tidak sedetail ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 1,7 dan sejajar garis Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, dari soal ada kata-kata sejajar ya. Maka gradiennya sama. Ini gradiennya min 3. Berarti gradien yang dicari juga min 3. Kenapa? Karena sejajar. Jadi gradiennya sama. Terus C-nya gimana? Apakah boleh ngambil C-nya 5? Oh ya, enggak boleh ya. Karena belum tentu nilainya 5 karena dia melalui titik min 1,7 kan ya. Nah, jadi min 1-nya sebagai X, 7-nya sebagai Y. Disubstitusi, berarti 7 sama dengan min 3 dikalikan min 1 plus C.
Min 3 kali min 1 sama dengan 3. 3-nya dipindah jadi pengurangan min 3, 7 kurangi 3 adalah 4. Berarti C-nya ketemu 4. Sehingga persamaan garis yang dicari adalah Y sama dengan MX plus C. M-nya diganti dengan negatif 3. C-nya diganti 4. Jadi min 3X plus 4. Itu dua yang sejajar ya. Bagaimana kalau yang tegak lurus? Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini penggambarannya dulu ya. Jadi ada sebuah garis yang kita belum tahu namanya, yaitu garis persamaannya tanda tanya ini. Nah, garis ini ternyata dia melalui titik 2,6 ya. Dan dia tegak lurus dengan garis Y sama dengan min seperempat X plus 1. Tegak lurus berpotongan membentuk sudut siku-siku ya. Oke, ini kalau kita jadikan kata-kata bentuknya seperti ini. Sebuah garis melalui titik 2,6 dan tegak lurus garis Y sama dengan min seperempat X plus 1. Tentukan persamaan garis tersebut. Nah, cara menjawabnya, karena tegak lurus maka nggak boleh kita menggunakan gradiennya min seperempat. Kenapa? Karena gradien yang tegak lurus itu minus kebalikan dari gradien yang pertama. Karena gradien pertama itu min seperempat, jadi minus dibagi seperempat, minus seperempat sama dengan 4 ya. Jadi sama dengan 4. Atau juga bisa juga dicari dengan gradiennya seperti itu kalau ada gridnya ya. Kalau nggak ada gridnya berarti langsung ya. Jadi minus seperempat dibalik jadi 4/1. 4 bagi 1 4 ya. Nah, terus tandanya mesti berbeda antara yang satu dengan yang lainnya mesti berubah ya. Jadi karena ini gradiennya min, yang ini berarti gradiennya adalah positif. Karena mesti satunya itu dari kiri ke kanan naik, satunya dari kiri ke kanan turun ya. Karena dia harus ngimbangi sifat perpotongannya bentuk sudut siku-siku itu. Cara nyari C sama saja ya. Y sama dengan MX plus C melalui titik 2,6. Jadi 2-nya sebagai X, min 6-nya sebagai Y. Seperti ini. MX berarti 4 dikalikan 2, Y-nya sama dengan min 6 ya. 4 kali 2, 8. Agar C-nya ketemu, 8-nya dipindah ruas. Jadi min 6 dikurangi 8. Berarti C-nya ketemu negatif 14 ya. Nah, berarti ini negatif 14 ya. Jadi Y sama dengan 4X min 14 ya. Oke, selanjutnya contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat. Ini kalau nggak ada gambarnya ya. Jadi langsung kata-kata. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 6,8 dan tegak lurus garis Y sama dengan 2X min 1. Di sini ada kata-kata tegak lurus. Ingat kalau tegak lurus gradiennya tidak boleh menggunakan 2. Tapi minus kebalikan dari 2. Jadi hasil adalah min setengah ya. Ini min 1. Gradiennya ini kan 2 ya. Jadi sama dikalikan min ya. Jadi gradiennya adalah min setengah. Terus cara mencari C-nya, ya kita masukkan Y sama dengan MX plus C melalui titik 6,8. 6-nya sebagai X, min 8-nya sebagai Y. Jadi seperti ini. Y-nya ganti min 8, M-nya min setengah, X-nya adalah 6. C-nya yang dicari. Min setengah kali 6, ingat ini ya, ini sama dengan min 1 kali 6, min 6 dibagi 2 ya. Jadi hasilnya adalah minus 3. Agar C-nya ketemu, minus 3-nya pindah jadi min 8 ditambah 3. Atau sama dengan min 5. Berarti C-nya adalah min 5, gradiennya min setengah. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. M-nya diganti min setengah jadi min setengah X. C-nya diganti negatif 5, berarti dikurangi 5. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari kami ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.